Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mona Lisa Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi. Nah, untuk video pertama pada mata kuliah apresiasi prosa fiksi kali ini, saya akan membahas mengenai apresiasi pada sebuah cerpen yang berjudul Balikui oleh Putu Wijaya. Nah, untuk materi pertama dari apresiasi prosa fiksi kali ini, saya akan membahas mengenai biografi penulis, amanat tersirat maupun tersurat, serta alasan mengapa cerpen Balikui yang saya pilih untuk dibahas kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi penulis. Nah, penulisnya adalah I Gusti Ngurah Putu Wijaya atau yang dikenal dengan Putu Wijaya. Ia lahir pada 11 April 1944 di Duri Anom, Tabanan, Bali. Putu Wijaya dikenal sebagai sastrawan serba bisa. Ia merupakan penulis drama, cerpen, esai, novel, dan juga skenario film, pelukis, dan juga sinetron. Putu Wijaya adalah anak bungsu dari 5 bersaudara seayah dan 3 bersaudara seibu. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Raka dan ibunya bernama Mekel Ernmawati. Awalnya, ayahnya berharap Putu Wijaya menjadi seorang dokter. Namun, Putu lemah dalam bidang ilmu pasti. Ia akrab dengan sejarah, bahasa, dan ilmu bumi. Pada masa remaja, ia sudah menunjukkan kegemarannya pada dunia sastra. Saat masih duduk di sekolah menengah pertama di Bali, ia mulai menulis cerita pendek dan beberapa di antaranya dimuat di harian Suluh Indonesia Bali. Tulisan pertamanya berupa cerpen dengan judul Etsa. Putu Wijaya pertama kali main drama ketika di SMA, memainkan drama sendiri dan menyutradarai dengan kelompok yang didirikannya sendiri di Yogyakarta. Putu Wijaya sudah menulis kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, sekitar 1000 cerpen, ratusan esai, artikel lepas, dan kritik drama. Ia juga telah menulis skenario film dan juga sinetron. Sebagai seorang dramawan, ia memimpin teater mandiri sejak tahun 1971 dan telah mementaskan puluhan lakon di dalam maupun di luar negeri. Putu Wijaya menempuh sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri Tabanan pada tahun 1959. Dilanjutkan dengan SMA di Singaraja pada tahun 1962 dan kuliah pada Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada tahun 1969. Selanjutnya yaitu ada Asri dan Asdrafi di Yogyakarta, LPPM di Jakarta pada tahun 1981, dan yang terakhir International Writing Program di Amerika Serikat pada tahun 1974. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai biografi Putu Wijaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amanat yang terkandung dalam cerpen Balikui. Amanat tersurat yang bisa kita ambil dari cerpen tersebut adalah kita harus bangga dengan daerah kita sendiri. Harus berani mengeksplor keunggulan Ibu Pertiwi di saat tinggal di negara orang. Sejauh apapun kita melangkah, kita tidak boleh melupakan asal daerah kita. Bagaimanapun kita berusaha untuk mengikuti gaya hidup di negara orang, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak harus menjadi orang hebat untuk berani memulai. Sebagaimana yang dapat kita lihat di toko Wayan, dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya yang minim, ia berani menyampaikan cerita tentang asal daerahnya yaitu Bali di depan mahasiswa dari berbagai negara.
Amanat tersirat yang dapat kita ambil dari cerpen Balikui adalah kita harus mencintai apa yang sudah ditakdirkan menjadi milik kita, dengan cara menerima dengan lapang dada tanpa harus memaksa untuk mengubahnya. Nah, setelah mengetahui biografi dari penulis dan juga amanat yang terkandung di dalam cerpen, sekarang kita akan membahas mengenai alasan mengapa saya memilih cerpen Balikui untuk dibahas. Karena saya tertarik saat membaca judulnya, Balikui. Cerita seperti apakah yang ada di balik kata Balikui tersebut? Nah, oleh sebab itulah saya memilih cerpen Balikui untuk dibahas sebagai bentuk apresiasi. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi apresiasi prosa fiksi kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.